Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kelangkaan solar menyebabkan antrian panjang truk di salah satu SPBU di Jalan Raya Rendang, Karangasem. Vaksinasi hewan peliharaan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di sejumlah daerah di Bali. Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mencegah pencemaran air Danau Batur. KPU di seluruh Indonesia sudah mengumumkan nama-nama caleg dalam daftar calon sementara untuk bertarung pada pemilihan legislatif 2024. Proses penetapan daftar calon sementara atau DCS merupakan fase yang rawan karena kerap menimbulkan sengketa antara partai politik, caleg, dan KPU. Untuk itu, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan terjadi. Untuk mengantisipasi berbagai gesekan, Bawaslu Bangli akan menggelar sosialisasi dan diskusi dengan parpol maupun KPU. Jika terjadi sengketa, Bawaslu akan memberikan ruang penyelesaian, baik melalui aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa, ataupun datang langsung ke Bawaslu Bangli. Proses dari awal sampai ditetapkan DCS ini, kami selalu melakukan komunikasi dengan partai politik dan KPU, dan kami pun tetap melakukan pencegahan, artinya meminimalisasi potensi sengketa proses yang akan terjadi. Proses penetapan daftar calon tetap atau DCT memakan waktu yang cukup panjang karena harus melewati proses seleksi dan tahapan verifikasi. Saat ini Bawaslu Bangli memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama caleg yang sudah masuk dalam daftar calon sementara hingga tanggal 28 Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Danau Batur. Saat ini air Danau Batur tercemar limbah sehingga bisa mengancam ekosistem dan lingkungan di sekitar danau. Untuk mengurangi tingkat pencemaran air danau, Pemkab Bangli sejak 31 Mei lalu menggunakan cairan ekoenzim secara berkala. Setiap 2 minggu sekali, sebanyak 20 ton cairan ekoenzim dituangkan ke Danau Batur hingga Oktober mendatang. Sehingga total cairan ekoenzim yang dibutuhkan mencapai 237 ton. Dari hasil uji laboratorium dengan indikator nitrat, fosfat, dan pH air, terjadi peningkatan perbaikan kualitas air Danau Batur. Air terlihat lebih jernih dan tingkat keasaman air atau pH turun dari 9 ke kisaran 6 hingga 7. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan kualitas air Danau Batur saat ini sudah lebih baik, namun tetap tidak bisa langsung diminum dan harus dimasak lebih dahulu. Harapannya adalah bagaimana sumber baku air untuk Bali, khususnya Danau Batur ini, yang merupakan juga salah satu danau prioritas nasional, kita Kabupaten Bangli bisa secara mandiri dan bergotong royong melakukan kerja-kerja nyata untuk pemulihan bumi. Nah, harapannya adalah airnya akan kembali jernih dan keadaan sekitarnya juga akan kembali seperti sedia kala, sehingga pelestarian terhadap danau, sumber air, dan juga air suci yang kita yakini di Danau Batur itu kembali seperti sedia kala. Masyarakat dan semua pihak diminta untuk merawat dan menjaga kelestarian Danau Batur yang merupakan sumber air bagi masyarakat di Bangli dan Bali. Dan tentunya aset wisata yang sangat berharga di mana masyarakat bergantung secara ekonomi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Objek wisata Gatep Lawas diresmikan pada September 2020 melalui program BPSKL dan Bank Pesona. Dulunya, objek wisata ini merupakan saluran irigasi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sumber airnya berasal dari mata air di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada. Bendahara kelompok Gatep Lawas, Ketut Nabi menjelaskan, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, kunjungan wisatawan mencapai 200 orang perharinya. Namun saat ini hanya sampai 50 orang, itu pun saat hari raya. Objek wisata ini dikelola kelompok Gatep Lawas di bawah naungan BUMDes setempat. Pengunjung harus membayar Rp10.000 untuk tiket masuk, mandi, dan bersuah foto. Sedangkan untuk menikmati fasilitas tubing harus merogoh kocek Rp20.000 per orang. Walaupun dalam masa pandemi sebenarnya, tapi kunjungan sudah bisa dianggap lumayan dalam 1 bulannya, seperti itu. Sehingga perlu dukungan dari teman-teman yang berkunjung itu melalui media sosialnya. Sehingga apa yang ada di Gatep Lawas itu bisa nanti tersebar luas. Kami sudah siap menunggu kedatangan para pengunjung yang nanti teman-teman media sosial juga berkontribusi untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada di objek wisata Gatep Lawas. Keseruan menaiki ban karet untuk menuruni aliran air diungkapkan salah satu pengunjung, Madewi Diarsa. Warga asal desa Git-Git, Kecamatan Sukasada ini mengaku telah 2 kali mengunjungi objek wisata alam ini. Kalau tubingnya bagus, lumayan, risikonya nggak ada risiko. Saya sebagai pengunjung dari Git-Git ke wisata Gatep Lawas Banjar Dinas Perbantenan memang mantap. Siapa tahu teman-teman ingin berkunjung ke sini, silakan. Wahana tubing di objek wisata ini memiliki panjang sekitar 625 meter yang dapat ditempuh selama 10 hingga 15 menit. Kedepan, kelompok Gatep Lawas bersama pemerintah desa akan menambah fasilitas berupa anjungan swafoto, rumah pohon, dan juga ayunan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.